Kembali di channel Fisika Itu Mudah. Sekarang kita menuju ke soal. Berikutnya ada 3 vektor terletak pada satu titik tangkap seperti gambar berikut. Nah, besar masing-masing vektor F1 adalah 40 Newton dan F2 sama dengan F3 sama dengan 30 Newton. Besar resultan ketiga vektor tersebut adalah, oke, kita lihat di sini ada sebuah titik tangkap ya, yang berada pada titik pusat yaitu 0,0 dari diagram Kartesius, ditarik dengan 3 buah gaya yaitu F1, F2, dan F3. F1 mendatar searah sumbu X positif, sedangkan F2 maupun F3 membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu Y. Kita diminta untuk menentukan berapa sih resultan dari ketiga vektor tadi. Nah, untuk menyelesaikannya maka kita akan membuatkan sebuah tabel biar lebih mudah dalam menguraikannya. Nanti kita akan jabarkan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y dari ketiga vektor tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa F1 bernilai 40, kita tulis saja F1 40, F2 30, dan F3 juga 30. Lalu kita akan jabarkan F2 ini terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Kita akan proyeksikan ya. Oke, terhadap sumbu X maka kita tuliskan seperti ini saja. Oke, ini adalah F2X. Kita juga proyeksikan F2 ini yang membentuk sebuah kemiringan yaitu 60 derajat terhadap sumbu Y, kita tulis sebagai yang ini ya, F2Y. Hal yang sama dengan F3, kita juga akan jabarkan terhadap sumbu X yaitu F3X ini. Dan yang ini adalah F3Y. Sama-sama berimpitan terhadap F2Y ke arah atas juga. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Karena kita ingin jabarkan nilainya ke dalam tabel berikut. Kita akan mengambil yang namanya sebuah segitiga. Dengan sudutnya adalah 60 derajat terhadap sumbu Y. Ini kita anggap sebagai theta terlebih dahulu. Maka ketika ini adalah F2, ya ini adalah sisi miringnya, maka kita tulis sebagai miring di dalam trigonometri. Maka sisi di depan sudut ini kita sebut sebagai depan, dan samping dari sudut ini kita tulis sebagai samping. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari F2X? F2X ini meskipun posisinya berada di sini, itu kan nilainya sama dengan sisi panjang yang ada di depan sudut ini. Ya, di depan 60 derajat ini. Ini kan sama. Panjang ini dengan panjang ini sama. Lalu, apa hubungan untuk sisi depan sudut dengan sisi yang lain yang diketahui? Contohnya di sini adalah sisi miring yang nilainya adalah F2. Maka hubungannya demi depan dibagi miring itu tidak lain adalah sinus dari theta. Nah, kalau kita jabarkan atau kita terapkan pada segitiga ini, maka sinus dari 60 depan
tidak lain adalah F2X yang ingin kita cari dibagi dengan sisi miringnya F2, yaitu 30. Ya. Sehingga F2X dapat kita tentukan 30 dikali dengan setengah akar 3 sinus 60. Maka nilainya adalah 15 akar 3. Langsung kita taruh di sini. akar 3. Sebelumnya di sini F1 kita sebaiknya langsung ditulis saja karena F1 itu hanya terhadap sumbu X, tidak mengarah terhadap sumbu Y, baik naik atau ke atas ataupun turun ke bawah, sehingga F1 ini tidak lain hanya untuk mengisi sumbu X saja. Sumbu Y-nya adalah 0. Oke. Selanjutnya kita kembali. Bagaimana cara menentukan untuk F2Y? F2Y itu mana? F2Y itu tidak lain adalah sisi ini. Ini adalah F2Y. Nah, sisi yang berada pada samping sudut kita sebut sebagai samping. Maka untuk mencari sisi samping tersebut, maka kita bisa bandingkan samping dengan sisi yang diketahui, contohnya miring. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah kosinus. Bahwa kosinus dari sebuah sudut theta itu adalah sami, samping bagi miring. Sampingnya yang ingin kita ketahui yaitu F2Y, miringnya adalah F2 yaitu 30. Kemudian kosinusnya yang terbentuk adalah 60 derajat. Langsung kita dapatkan bahwa F2Y itu sama dengan 30. Kita kalikan ya. Cos 60 itu bernilai setengah, sehingga nilainya adalah F2Y 15. Langsung bisa kita tuliskan di sini 15. Selanjutnya bagaimana dengan F3? F3 itu cenderung ke arah sumbu X ya, negatif ya. Oke, kita tulis X negatif. Nah, F3 ini juga sama, kita akan jabarkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X kita tulis sebagai F3Y, sumbu Y adalah F3Y juga. Maaf, F3X untuk sumbu X, sedangkan sumbu Y adalah F3Y. Dengan cara yang sama, bahwa F3X ini nilainya sama dengan nilai di depan sudut. Ya, yang ini sama. Dengan proses yang sama juga, maka nanti akan didapatkan nilainya adalah 15 akar 3. Dan F3Y sama dengan proses yang pertama tadi, yaitu 15. Nah, setelah kita tuliskan ke dalam tabel, maka kita akan tinjau kembali mana yang bernilai negatif, mana yang bernilai positif. Karena tidak semuanya berada pada kuadran pertama. Nah, kita lihat di sini yang cenderung ke arah X negatif itu adalah F3X. Sedangkan yang lain ke arah sumbu Y itu positif. Dan di sini F2X dan F1 adalah positif, sehingga yang memiliki nilai negatif adalah F3X saja, yaitu min 15 akar 3. Selanjutnya, kalau sudah, kemudian kita jumlahkan. Nah, kita tuliskan di sini adalah sigma Fx dan nanti sigma Fy.
kita langsung hilangkan saja karena di sini berlawanan, yaitu 40 total. Sedangkan yang ada di sini adalah 30. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan resultan? Kita langsung tuliskan bahwa resultan itu adalah akar dari sigma fx kuadrat plus sigma fy kuadrat. Kemudian hasilnya adalah akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Tentunya ini seperti halnya Pythagoras ya. Jawabannya adalah 50 kuadrat, atau ketika diangkar hasilnya adalah 50. Satuannya Newton. Oke, jawabannya adalah yang B. Akhir kata, fisika itu mudah.